Allah Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa karena anugerah-Mu, Engkau panggil kami, Engkau perdamaikan kami dengan Engkau Tuhan, dan Engkau jadikan kami menjadi tubuh Kristus. Bapa di surga, kami semua telah ada di sini. Kiranya Roh Kudus Engkau Tuhan yang menolong setiap kami pada saat kami membaca firman-Mu dan pada saat kami merenungkannya. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam kurang Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh untuk menjelaskan, memaparkan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami memiliki dasar yang kuat dari Engkau sendiri untuk bertumbuh, untuk menjadi tempat kediaman. Tuhan berkati setiap kami semuanya, baik di dalam ruangan ini, yang mendengarkan melalui radio, ataupun juga yang melihat melalui YouTube. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih Tuhan, 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang Kristus sebagai komando atau Kristus sebagai kepala. Dan kalau kita melihat bahwa Kristus sebagai komando, kepala, dan kita adalah tubuhnya, maka Kristus mengasihi kita hanya karena anugerahnya. Dan anugerah Kristus pada kita telah disampaikan oleh rekan, yaitu Contoh Vivian pada minggu yang lalu. Pada hari ini secara khusus kita akan merenungkan bersama-sama tentang tubuh Kristus. Mari kita membuka kitab Efesus, yaitu pasal 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh peroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan seharga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagialah buat kita yang telah membaca, dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kita menerapkan prinsip kebenaran di dalam kehidupan kita pribadi dan di dalam kehidupan kita berjemaat. Saudara, pertikaian, konflik, perkelahian antar kampung dan juga antar desa, juga konflik suku itu berkali-kali terjadi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah di tahun yang lalu, Menteri HAM, Hak Asasi Manusia negara kita, yaitu Natalius Pigai, dia melihat bahwa ini ada sesuatu yang perlu untuk ditangani, dan karena itu dia menggagas yang namanya kampung redam.
Tujuannya tidak lain adalah untuk meredamkan konflik di negara kita atau meniadakan perseteruan. Setelah perseteruan atau konflik itu ada di mana-mana di negara kita, antar desa, antar kampung, antar suku, antar agama, bahkan di luar negeri juga ada antar suku, misalnya suku Rohingya dan juga negara suku yang lainnya, dan kemudian juga antar negara. Setelah perseteruan yang paling mengerikan itu sebenarnya adalah di mana ketika manusia berseteru melawan Allah. Dan perseteruan itu sebenarnya di ranah spiritual, tetapi itu juga bermanifestasi di dalam kehidupan individu, serta seringkali juga bermanifestasi di dalam konflik di gereja. Teks Efesus ini, yaitu disalibkan oleh salib Kristus, berbicara tentang jemaat, dasar jemaat disatukan oleh salib Kristus. Kita akan merenungkan, saya membaginya, mengelompokkan di dalam 3 poin. Yang pertama adalah soal didamaikan oleh salib Kristus sebagai jati diri jemaat. Kedua, sebagai salib Kristus yang meniadakan tembok pemisah. Dan ketiga, di dalam Kristus saudara dan saya dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Poin yang pertama, yaitu didamaikan oleh salib Kristus sebagai jati diri jemaat. Di dalam ayat 11 sampai ayat 13, di situ Rasul Paulus mengingatkan, ingatlah kamu, yaitu mengingatkan. Dalam teks ini Rasul Paulus mengingatkan dengan satu tense, yaitu secara aktif mengingat, kita diajak untuk mengingat siapa diri kita. Surat Rasul Paulus ini dikirimkan Rasul Paulus kepada yaitu jemaat Efesus yang notabene sebenarnya bukan orang Yahudi. Nah, karena itu di awal pertama dikatakan, ingatlah dahulu bahwa kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani. Memang mereka bukan orang Yahudi ya. Disebut orang tak bersunat karena mereka tidak menerapkan hukum Taurat. Dan yang menamakan oleh siapa? Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Oleh siapa? Yaitu oleh orang-orang Yahudi. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Setelah di ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat adalah tentang realita yaitu keterpisahan manusia dengan Tuhan. Jadi ada identitas yang dikatakan bahwa kamu dahulu bukan orang Yahudi. Betul. Tetapi bukan sekedar etnis soal Yahudi dan non-Yahudi, tetapi ditegaskan di dalam ayat 12 itu ada 5 negasi, 5 tidak. Yaitu tanpa Kristus, kemudian juga tidak termasuk kewarganegaraan, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah. Jadi tidak percaya pada Tuhan Yesus itu tidak sekedar label, tetapi di situ ada eksistensi pada orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Dia juga tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki satu keyakinan akan janji akan hidup kekal. Tidak ada keyakinan akan Allah. Tanpa Kristus, maka orang dia dikatakan oleh Paulus ada 5 negasi. Tetapi yang baiknya adalah dikatakan sekarang. Jadi dulu kamu adalah orang yang belum percaya pada Kristus, bukan orang Yahudi, tidak mengenal janji Allah. Tetapi sekarang bagaimana? Yaitu di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Setelah
di dalam kata jauh dan dekat ini adalah terminologi bukan geografis, artinya jauh di Papua, jauh di Modo Inding. Bukan itu, tetapi jauh dalam pengertian geografis spiritual, yaitu jauh dari Tuhan. Dan kemudian telah dijadikan dekat, itu dekat dengan Tuhan. Oleh apa? Oleh darah Kristus salib itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita disatukan menjadi jemaat Kristus yang namanya Gemim Jemaat Kristus. Tidak sekedar nama organisasi, nama gedung, tetapi hendaknya kita menjadi benar-benar jemaat yang spiritual. Berdasarkan teks ini, tidak salah kalau Tuhan memakai the founder atau yang merintis gereja kita memilih kata Kristus sehingga bisa mengingatkan kepada kita selalu bahwa hidup saya harus didasarkan pada Kristus. Termasuk juga dengan gereja ini harus didasarkan pada Kristus dan ajarannya. Nah, saudara, ini kiranya menjadi satu ingatan buat kita semua jemaat. Dan termasuk juga di tahun ini adalah kepengurusan yang baru di dalam semua lini, termasuk juga kepengurusan majelis yang baru. Maka menjadikan sebuah kita ingatan bahwa kita mendiskusikan tentang pelayanan harus dengan dasar apa yang diajarkan oleh Kristus. Saudara-saudara Tuhan, maka pertanyaan buat kita yang ada di sini, ketika dari antara saudara-saudara rajin duduk di dalam ruangan ini, di atas kursi merah, pertanyaan yang harus kita refleksikan, apakah saya sudah diperdamaikan oleh Kristus? Atau saya cuma datang di sini karena diajak teman, karena kebiasaan saya hari Minggu, saya harus datang ke sini. Saudara, kiranya kalau saudara belum merasakan adanya Kristus, saudara melalui hidup itu tanpa janji-janji Kristus, dan saudara melalui keraguan terhadap hidup saudara yang sekarang dan akan datang, terkhusus kepada kehidupannya akan datang sesudah kematian, maka ajakan dari firman Tuhan, datanglah pada Kristus. Tuhan akan mendamaikan saudara dengan Tuhan dia. Bagian kedua adalah salib Kristus meniadakan tembok pemisah. Teks ini di renungan ini dari 14 sampai 18 dikatakan bahwa karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, saudara, ini perlu diperhatikan, mempersatukan dua pihak ini sudah beralih bukan pihak Tuhan dan manusia, tetapi dua pihak yaitu kamu yang non-Yahudi, yaitu kamu yang Yunani, kamu yang tinggal di Efesus, kamu ada di dalam pihak yang berseteru dengan oleh mereka yang dikatakan Yahudi itu. Mereka membanggakan terhadap hukum Taurat dan kamu tidak. Mereka berbangga dengan sunat dan kamu tidak. Disinilah letak perseteruannya. Sehingga mereka berbangga dan kamu seperti seakan-akan dibuli, direndahkan. Mereka berbangga. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus, karena dialah yaitu Kristus damai sejahtera kita. Bukan orang Yahudi sumber sejahtera kita, tapi Kristus. Bukan Taurat sumber damai sejahtera kita, tetapi Kristus. Maka karena Kristus itu mempersatukan dua pihak, yaitu kamu yang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahteranya untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Maka teks ini mengingatkan kepada jemaat, yaitu realita mereka Yahudi dan non-Yahudi yang berseteru didasarkan karena ajaran agama Keyahudian, dan itu menjadi dipertajam seakan-akan bahwa kamu yang non-Yahudi harus ikut ajaran Taurat kami. Nah, tetapi bagi mereka yang non-Yahudi, mereka secara canggung untuk menerimanya itu. Saudara, Kristus bukan pendamai saja, tetapi Kristus itu sendiri adalah pendamainya, adalah damai itu buat saudara-saudara. Jadi dia bukan cuma juru damai, tetapi dialah damai itu buat saudara-saudara saya. Artinya dia bukan sekedar jembatan yang menjembatani Allah dan manusia, tetapi ketika Kristus hadir di dalam hidupmu dan saya, maka Kristus membawa damai buat saudara dan saya. Di ayat 15 dikatakan bahwa menciptakan yang baru, maka menjadi pengikut Kristus tidak berarti identitas keyunaniannya, non-Yahudinya hilang, atau keidentitas Yahudinya hilang. Tetapi menjadi realita baru, yaitu menjadikan manusia baru, yaitu kamu orang Yahudi yang dulu taat pada hukum Taurat, sekarang menjadi Yahudi yang mengikut Kristus. Satu realita baru. Kamu orang Yunani, tetap kamu tidak bisa berubah menjadi orang Yahudi, tetapi kamu menjadi orang Yunani, orang non-Yahudi yang hatimu diwarnai, dispiritkan, digerakkan oleh Kristus. Jadi menjadi satu realita baru. Setelah Tuhan, menjadi pengikut Kristus tidak hanya kita vertikal ke atas hubungan dengan Tuhan, tetapi menjadi realita baru, kita menjadi memiliki realita hubungan yang horizontal dengan sesama kita, dengan juga orang-orang sekitar kita. Setelah Tuhan, negara Amerika memiliki sebuah realita, fakta yang pernah terjadi. Ada satu masa di antara tahun 1960-an, juga sebelumnya itu, ada satu keadaan, yaitu ada bis sekolah untuk orang kulit putih, ada bis sekolah untuk orang kulit hitam. Sehingga kalau anak-anak kulit hitam berdiri di pinggir jalan, dan kemudian bis sekolah yang lewat itu adalah untuk bis sekolah untuk orang kulit putih, maka bis itu akan melewati anak kulit hitam itu. Dan kemudian juga ada pernah bahwa ada wastafel untuk orang kulit putih, ada wastafel untuk orang kulit hitam. Ada toilet untuk orang kulit putih, ada toilet untuk orang kulit hitam. Dan ketika bersama-sama di dalam satu bis, dan ketika ada orang kulit putih masuk, maka orang kulit hitam harus bangkit berdiri dari kursinya, dan orang kulit mempersilakan kulit putih duduk di kursi bus itu. Setelah fakta itu juga berpengaruh, saudara, berpengaruh di dalam gereja. Sehingga gereja itu memiliki pergumulan bagaimana untuk firman Tuhan ini tetap bisa berlaku supaya orang-orang baik yang kulit hitam dan kulit putih itu bisa duduk bersama-sama di dalam gereja tanpa harus menghadapi atau terpengaruh oleh sekat-sekat yang terjadi di luar gereja. Setelah itulah yang dihadapi oleh gereja di Amerika di sekitar tahun 60-an, sehingga Martin Luther King dia juga pernah memperjuangkan, I have a dream, saya memiliki anak, memiliki mimpi supaya satu kali nanti anak-anakku bisa bersanding dengan semuanya tanpa ada perbedaan. Karena Martin Luther adalah tokoh Amerika yang hak asasi yang kulit hitam. I have a dream bahwa seluruhnya di negara kami ini Amerika dia mengalami kesamaan.
Saudara, realita bahwa manusia berdosa seringkali memperhitungkan jati diri jasmani itu menjadi sumber pertikaian yang seperti di awal tadi, tetapi ada kalanya juga itu menjadi sebuah sekat di dalam kehidupan bergereja. Yang tidak lain sebenarnya itu dimulai dari dalam hati. Kita bersyukur saudara bahwa gereja kita diawali dengan sebuah visi di mana untuk menjangkau orang-orang Tionghoa di sekitar di daerah pusat kota. Tetapi kita melihat bahwa dinamika kuasa Roh Kudus yang bekerja di gereja kita, di mana situasi sosial berubah di luar gereja dan Roh Kudus juga bekerja di dalam gereja kita, sehingga gereja kita bisa melihat ada fakta yang dinamis melebihi daripada ketika di awal gereja ini mulai didirikan. Setelah ini ada sebuah kekayaan di gereja kita dan kita semuanya harus menjaga. Dengan pertolongan Roh Kudus kita harus menjaga supaya ekses dari luar itu tidak mempengaruhi hati kita. Kita harus membangun satu spirit dengan kuasa Roh Kudus sehingga kesatuan di dalam jemaat. Salib Kristus itu meniadakan tembok-tembok pemisah. Hanya dengan menyadari bahwa Tuhan, Engkau telah menebuskan aku dan menebuskan dia. Dia ada sama-sama satu jemaat kita di gereja kita. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali bahwa karena keperbedaan itu menjadikan keengganan untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Ada kalanya bahwa seringkali sudah berjumpa berkali-kali tetapi tidak kenal. Apalagi gereja kita seperti ini, kalau counter hari Minggu, KU2 seringkali mencapai 1000. Nah, kalau sekiranya saudara-saudara tidak mengenal banyak anggota jemaat kita di sini, maka saya mengajak setelah selesai ibadah, luangkan waktu sejenak untuk kemudian tidak bergegas pulang, kecuali saudara ada urusan yang sangat penting sekali. Tetapi luangkan waktu untuk saudara kemudian bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Saudara bisa juga mengambil inisiatif masing-masing yang tidak mengenal siapa ya orang itu, sering-sering ketemu di gereja tapi saya nggak kenal. Saya sudah melihat dia 1 tahun di sini tapi saya nggak kenal. Atau saya sudah melihat dia 10 tahun, saya sering ketemu di sini. Dia itu rayonnya di rayon Malalayang. Rayon saya adalah Mapanget. Saya nggak kenal dia, tapi saya tahu dia anggota jemaat Kristus. Nah, saudara, sangat lucu saudara. Kita satu anggota jemaat tapi nggak kenal. Nah, saudara, maka saya mengajak bahwa firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita benar-benar mendaratkan teks ini di mana Kristus meniadakan tembok pemisah, kita menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Hal yang baik juga adalah tidak hanya setelah selesai khotbah atau selesai ibadah, meluangkan waktu untuk bercakap sejenak di lobi gereja, tetapi juga menyempatkan misalnya ada ibadah penghiburan. Nah, di ibadah penghiburan itu kita bisa berjumpa dengan banyak orang dan itu kesempatan untuk berkenalan lebih banyak, itu ada waktu yang lebih baik. Saudara-saudara yang Tuhan, salib Kristus mengajak kita untuk benar-benar menjadikan gereja kita ini direkatkan. Bukan kita tetap mengacu kepada identitas jasmani atau etnis daripada kita. Termasuk juga saudara di sini, karena gereja kita letaknya di pusat kota, sering terjadi atestasi
atestasi dari gereja-gereja lain. Apakah itu gereja dari Jawa atau dari mungkin Nanusa atau dari mana? Masing-masing gereja asal kita memiliki kebudayaan, kebiasaan gereja yang berbeda-beda dari satu gereja dan gereja yang lainnya. Ketika saudara menjadi anggota jemaat Kristus, maka satu yang spirit yang harus saudara bawa, janganlah kita tetap bersikukuh, wah di gereja saya dulu itu begini, harusnya ikut gaya model gereja saya. Wah gereja saya ini kok begini, kok kurang dibandingkan gereja saya yang dulu. Setelah menjadi jemaat, anggota Gemim Jemaat Kristus, kita disatukan oleh Kristus, kita bersama-sama menjadi realita baru. Dan kita di dalam kebiasaan ibadah yang baru. Dan kalau saudara merasa ada hal-hal yang kayaknya perlu saya belajar kembali karena saya memiliki gereja yang berbeda, maka mengikut katekisasi lagi juga enggak apa-apa. Karena itu sesuatu hal yang baik. Setelah itulah kita disatukan, Kristus itu meniadakan tembok-tembok pemisah. Kita boleh praktekkan setelah kita selesai gereja, pada waktu ibadah penghiburan pula hadirlah di dalam ibadah-ibadah rayon. Setelah sebagai gembala jemaat, saya berkali-kali mencermati daftar gembala jemaat itu, ada kalanya ada namanya tapi orangnya tidak ada. Ternyata cek per cek orangnya sudah ada di Jakarta sekian tahun yang lalu. Nah, atau ada jemaat tetapi orangnya ada namanya tapi jemaatnya tetap di rumah terus. Nah, saudara, ini satu kebiasaan yang kurang baik, menjadikan saudara yang tidak ke rayon tidak dikenal oleh anggota rayon, dan anggota rayon tidak bisa mengenal saudara. Mari kita bangun Gemim Jemaat Kristus ini dengan satu kesadaran, saya tubuh Kristus, saya jemaat Kristus, saya mau menjadi bagian tubuh Kristus. Pada akhirnya, yaitu Tuhan melalui Rasul Paulus, poin ketiga yaitu di dalam Kristus kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bangunan yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, menjadi anggota Gemim Jemaat Kristus tidak sekedar tercatat sebagai administrasi. Hendaknya itu bukan dijadikan sasaran final kita. Tetapi sasaran final dari Tuhan kepada kita adalah kita menjadi tempat kediaman Kristus. Rasul Paulus berbicara pada jemaat di Efesus, kamu bukan lagi orang pendatang. Jadi kamu bukan lagi orang non-Yahudi yang di luar sana, tetapi sekarang karena Kristus kamu sudah bukan lagi orang pendatang, tapi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Saudara dan saya tidak lagi menjadi orang-orang yang berseturut dengan Allah ketika Tuhan hadir di dalam saudara-saudara ketika saudara menerima Kristus. Tapi tidak berhenti pada iya. Saya teringat ketika saya di CD, yang menyidi adalah gembala Gemim Kristus. Atau iya, dulu saya pernah dibawa oleh orang tua saya menjadi anak sekolah minggu di sini, remaja di sini, tapi sudah lama di luar. Tetapi tidak berhenti di situ. Rasul Paulus ingatkan, kamu bukan lagi pendatang, tetapi warga kerajaan Allah, anggota keluarga Allah.
Rasul Paulus menggeser pemahaman daripada orang-orang non-Yahudi itu, merasa keminderan, merasa ketersisihan sebagai non-Yahudi, ditarik dari identitas jasmani yang bukan orang Yahudi, ditarik masuk kepada identitas rohani, kamu warga keluarga Allah. Setiap kita, termasuk saya, dahulu adalah orang pendosa. Kita memiliki catatan-catatan dosa. Tapi Tuhan menarik saudara dan saya menjadi satu ikatan tubuh Kristus, yaitu menjadi anggota keluarga Allah. Marga dunia kita masing-masing berbeda. Ya, marga saya, marga Jawa, Giarto. Tapi saudara di sini mungkin ada Lumikewas, ada mungkin juga Sambuaga dan sebagainya yang berbeda-beda. Tetapi marga kita di dalam Kristus satu, yaitu Kristus. Tapi tidak sekedar kita menambahkan label Kristo atau Kristus di dalam kerohanian kita, tapi Tuhan ingin kita bertumbuh. Nah, sasaran pertumbuhan itu di ayat 21 Rasul Paulus menggunakan kata tumbuh yang biasa digunakan untuk tanaman, tetapi juga memiliki pengertian ke atas. Bangunan itu tidak terdiri dari satu bata, tetapi dari banyak bata, dari berbagai material yang disatukan dan dikeataskan, dibangun dikeataskan. Arah ke atasnya itu bukan seperti menara Babel yang menjulang tinggi, tetapi arah ke atasnya adalah menjadi bait Allah dan Kristus tinggal di dalam dirimu dan diri saya. Sasaran yang utama finalnya adalah tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi tadi berbicara tentang Kristus, Allah dan roh. Jadi ketika kita bertumbuh menjadi kediaman Kristus, kita juga harus bertumbuh yang memahami yaitu Allah Tritunggal. Tidak sekedar terpisah-pisah, tapi Allah Tritunggal ada di dalam diri saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, aliran-aliran sesat biasanya memisahkan. Ada yang menghilangkan rohnya, ada yang menghilangkan kealahannya dari Kristus. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu jadi kediaman Allah di dalam roh. Jadi satu pemahaman Tritunggal. Nah, setelah dibangun di atas dasar rasul. Hari ini tentu para rasul adalah yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, tetapi fungsi yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, itu dilakukan hari ini oleh para hamba Tuhan dan juga oleh para pelayan-pelayan khusus di lingkungan Gemim dan juga di lingkungan Gemim Kristus. Majelis juga punya peran. Kiranya selalu dengan saat teduh saudara bisa menguatkan jemaat ketika di dalam pertemuan-pertemuan. Sehingga tidak hanya hamba Tuhan melalui mimbar, tetapi saudara sendiri sebagai penatua-penatua atau diaken juga Tuhan pakai melalui percakapan lisan saudara mewarnai kehidupan jemaat dengan firman-firman-Nya. Setelah ini dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, itu mengingatkan kita itu firman Tuhan sebagai batu penjuru, sebagai dasar. Nah, hari ini banyak orang itu suka dengan media sosmed yang dimana ada juga TikTok dan juga Instagram dan sebagainya yang memberikan warna-warna video pendek yang kelihatannya menggugah, menyemangatkan, tetapi tidak ada dasar firman-Nya. Hanya kata-kata bijak, Setelah mengisi hati kita, kerohanian kita, atau membangun iman di dasar, di atas daripada video-video di media sosmed yang tidak didasarkan pada firman Tuhan,
itu adalah dasar yang rapuh. Kesenangan untuk scroll atau melihat atau lihat shot yang berdasarkan gagasan-gagasan penyemangat atau juga yang memberikan pendorongan semangat, maka itu tidak menguatkan iman saudara dan saya. Harus pada firman Tuhan. Akhir kata, saudara telah ada di dalam gereja ini cukup lama. Kalau saudara selama ini hatinya masuk gereja, keluar lagi dengan hati kosong, bersediakah saudara diperdamaikan dengan Kristus? Kedua, bersediakah saudara bersama Kristus meniadakan tembok pemisah? Keengganan saya untuk mengenal anggota jemaat yang lain, ketidaktahuan saya untuk mengenalnya, ayo itu diruntuhkan tembok pemisah itu dan kemudian bangun satu keakraban dengan jemaat-jemaat yang lainnya. Tidak hanya satu rayon, tetapi juga antar rayon kita makin mengenal dan makin digiatkan. Dan terakhir, bersediakah saudara dibangun atas dasar firman dan saudara menjadi tempat kediaman Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami akan syukur Engkau panggil kami dari keberdosaan, Engkau perdamaikan dan Engkau satukan di dalam satu tubuh Kristus, Gemim Jemaat Kristus. Tuhan Bapa kami surga, Engkau Tuhan kiranya yang menolong setiap kami. Sehingga kami boleh Kau pakai lebih lagi dari yang sekarang. Makin mengenal banyak jemaat, makin menguatkan, makin juga saling mengasihi anggota jemaat yang lainnya. Dan Tuhan tolong kepada setiap kami masing-masing selalu mendisiplinkan diri, menyediakan hati untuk selalu menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Raja atas hidup kami masing-masing. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.